Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai mohon diperhatikan 3 berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas teori SBMPTN ekonomi untuk bab lembaga jasa keuangan dan perbankan. Untuk yang pertama, uang. Apa yang dimaksud dengan uang? Uang merupakan sesuatu yang dapat dijadikan alat tukar transaksi jual beli, baik dalam pembelian barang atau jasa, ataupun menimbun suatu kekayaan. Kemudian, fungsi uang. Adanya fungsi asli serta fungsi turunan. Untuk fungsi asli yaitu sebagai alat tukar, kemudian satuan hitung, serta penyimpan nilai. Sedangkan untuk fungsi turunannya, yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, kemudian alat pembayaran hutang, alat penimbun kekayaan, alat pemindah aset, serta alat pendorong perekonomian. Kemudian jenis-jenis uang. Untuk berdasarkan peredarannya ada uang giral serta uang kartal. Untuk uang giral yaitu uang yang beredar di masyarakat namun tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya berbentuk simpanan di bank berupa cek. Kemudian uang kartal yaitu uang resmi yang beredar di masyarakat yang sah dan wajib digunakan sehari-hari. Kemudian berdasarkan bahan pembuatannya, ada uang logam serta uang kertas. Untuk uang logam, terdapat 3 macam nilai pada uang ini. Yang pertama yaitu nilai intrinsiknya, yaitu nilai dari bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Kemudian ada nilai nominal, di mana nilai yang tertera pada mata uang, serta adanya nilai tukar, yaitu nilai yang dapat ditukarkan pada suatu barang atau jasa. Sedangkan uang kertas yaitu uang yang terbuat dari bahan baku kertas yang khusus agar tidak mudah robek atau rusak dan didesain sedemikian rupa agar mudah dikenali. Selanjutnya yaitu berdasarkan nilainya. Ada full bodied money dan taken money. Untuk perbedaan kedua jenis tersebut, untuk yang full body money ini yaitu nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya seperti dinar dan dirham. Sedangkan taken money itu nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal. Contohnya yaitu uang kertas. Selanjutnya yaitu syarat-syarat uang. Yang pertama, disukai umum, kemudian nilainya stabil, mudah berpindah-pindah, tahan lama atau tidak mudah rusak, serta nilai yang tetap. Kemudian adanya syarat nilai uang. Yang pertama yaitu teori metalisme atau klasik, di mana uang yang diterima masyarakat karena memiliki nilai sewajarnya sesuai dengan bahan baku pembuatannya. Kemudian ada teori nominalisme, di mana uang yang diterima bukan karena bahan bakunya, namun karena tenaga belinya. Kemudian adanya teori kuantitas. Menurut David Ricardo, harga barang berbanding lurus dengan banyak uang yang beredar, di mana rumus nilai uang menurut Irving Fisher yaitu MV sama dengan PT. M-nya yaitu money, V-nya velocity of money circulation, P-nya price, T-nya trade. Jadi, jika ditambahkan uang giral, rumusnya tersebut yaitu MV ditambah M1V1 sama dengan PT. Selanjutnya adanya kredit, di mana kredit yaitu berasal dari bahasa Latin Yunani yaitu creder, artinya kepercayaan. Jadi kredit ialah menerima barang atau jasa dalam bentuk pinjaman yang nantinya akan dibayarkan sesuai kesepakatan. Selanjutnya fungsi kredit. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang, kemudian meningkatkan daya guna barang sebagai alat stabilitas ekonomi, serta meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Faktor yang mempengaruhi kredit yaitu pribadi, kemampuan, modal, jaminan, serta kondisi ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Menurut tujuannya, yaitu ada kredit konsumtif serta kredit produktif. Kredit konsumtif yaitu diberikan kepada badan-badan hukum, sedangkan kredit produktif yaitu digunakan untuk tujuan berproduksi seperti KMKP.
Menurut waktunya ada jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Untuk jangka pendek yaitu kurang dari 1 tahun. Untuk jangka menengah antara 1-3 tahun, sedangkan jangka panjang lebih dari 3 tahun. Menurut pihak yang memberi yaitu ada penjual, pembeli, pemerintah, luar negeri, atau bank. Selanjutnya menurut pihak yang menerima, ada umum serta swasta. Untuk umum yaitu diberikan kepada badan-badan umum, sedangkan swasta yaitu diberikan pada pedagang dan badan-badan hukum ataupun koperasi. Selanjutnya yaitu perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang menyimpan uang individu atau lembaga, lalu uang tersebut dihimpun serta disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman dalam bentuk tertentu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya fungsi bank. Yang pertama agent of trust, di mana kepercayaan masyarakat menyimpan uangnya di bank dan kepercayaan bank memberikan kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian ada fungsi agent of development, di mana dana yang dihimpun bank secara terbuka memberikan kesempatan untuk siapapun berinvestasi, distribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Sehingga jika berjalan dengan lancar, maka akan membangun perekonomian. Kemudian yang terakhir ada fungsi sebagai agent of service, di mana selain menghimpun dana, bank juga memberikan pelayanan berupa jasa pengiriman, uang tabungan, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank sentral, di mana tugas dan fungsi bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu mencapai dan mempertahankan kestabilan mata uang baik terhadap jumlah barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing. Kemudian mengawasi dan mengatur bank-bank umum serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan mencetak, mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang. Kemudian ada bank umum, di mana bank umum ini yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Macam-macam bank umum berdasarkan statusnya yaitu ada bank devisa, di mana melakukan usaha perbankan dalam valuta asing. Kemudian ada bank non-devisa, yaitu bank yang belum memiliki izin seperti bank devisa, sehingga tidak memiliki izin melakukan tugas seperti bank devisa tersebut. Selanjutnya ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, di mana menghimpun dan menyalurkan dana tanpa melakukan lalu lintas pembayaran. Untuk fungsinya, BPR yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, serta menyimpan dana pada bank lain dalam bentuk deposito. Baik, cukup sekian pembahasan teori SBMPTN Ekonomi untuk bab Lembaga Jasa Keuangan dan Perbankan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.